Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas 3 Bahasa Indonesia. Saya Rozan Naufan Bayu Gatama dengan NRP 50102211155 dengan rekan saya. Saya Jessica Caroline Sitepu dengan NRP 50102211152. Nama saya Bisa Bisma Dinalendra dengan nomor NRP 50102211167. Dengan saya Nela Sabrina Rahman dengan NRP 50102211161. Saya Gede Bagus Dharma Satria Vijayananda dengan NRP 50102211143. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa menulis ilmiah wajib diawali kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Mengapa? Karena mencari atau menemukan referensi yang kredibel dapat mendukung atau menunjang isi karya tulis ilmiah kita. Sedangkan referensi kredibel sendiri berisikan rujukan yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dilacak kebenaran atau keasliannya. Sehingga penulis dapat menunjukkan kredibilitas ketika menyampaikan informasi kepada pembaca atau pendengar, dan referensi yang kredibel dapat mendukung penyusunan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Nah, berikutnya apa kriteria referensi yang kredibel? Bagaimana cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley? Yang pertama, kriteria referensi yang kredibel adalah yaitu memenuhi kaidah keilmuan, terus ditunjukkan bagi masyarakat ilmiah, memiliki ISSN atau International Standard Serial Number, dan juga dibuat oleh penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Terus diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni, terindeks DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Terus memiliki terbitan versi online. Yang kedua, cara menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley. Yang pertama itu siapkan topik yang ingin dicari. Kemudian cari artikel atau buku tentang topik tersebut di laman sumber referensi. Nah, setelah itu akan muncul berbagai buku atau artikel. Kemudian pilih dan baca buku atau artikel sesuai dengan topik yang sudah dicari. Kemudian amati penggunaan kata kunci di buku atau artikel yang sudah dipilih. Terus gunakan kata kunci untuk referensi yang lain untuk mencari buku atau artikel yang paling mendekati topik yang diinginkan. Yang terakhir, bisa juga melihat daftar pusakanya sebagai acuan untuk sumber penelusuran referensi. Nah, berikutnya ada pertanyaan ketiga. Menulis ilmiah wajib diawali kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan. Dan membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, penting bagi kita untuk terbiasa membaca dan menggunakan teknik membaca, seperti halnya skimming atau membaca sekilas, dan juga scanning atau memindai, agar kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks ketika kita mengutipnya ke dalam suatu karya tulis ilmiah. Selain itu, kebiasaan membaca juga melatih kita untuk berpikir secara cepat dan juga kritis dalam memahami suatu informasi. Oleh karena itu, membaca referensi merupakan kegiatan yang sulit bagi mereka yang tidak terbiasa untuk membaca, terlebih jika referensi tersebut memiliki banyak halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Bisa next slide. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pembaca yang baik. Pembaca yang baik itu bisa dilihat dari beberapa ciri. Yang pertama, mengetahui alasan mengapa ia membaca. Yang kedua, menguasai kecepatan membaca. Yang ketiga, bahan bacaan yang variatif. Serta yang keempat, memahami isi bacaan yang tepat. Menurut Sadono, membaca yang baik adalah membaca dengan pertama, sikap mental dan sikap nalar yang baik. Perwujudan ketentuan ini adalah membaca dengan penuh konsentrasi dan kesungguhan, pikiran aktif mencerna, dan perasaan aktif menghayati. Kedua, sikap fisik yang baik. Dengan jarak antara mata dengan kertas kurang lebih 30 cm, membentuk sudut 30-45 derajat
arah ke bawah, membaca di tempat yang terang lebih baik dibandingkan di tempat yang remang-remang. Posisi membaca juga harus tegak. Yang ketiga, bahan yang baik yakni bahan yang memberi makna kepada kehidupan. Misalnya menyebabkan bertambahnya ilmu dan kepandaian. Yang terakhir, bahan yang banyak dan beraneka ragam. Selain melaksanakan membaca intensif, kita perlu sekali membaca ekstensif. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembaca yang buruk. Pembaca yang buruk memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki tujuan membaca. Kedua, membaca dengan lambat, membaca kata demi kata. Yang ketiga, bahan bacaannya yang monoton. Dan terakhir, tidak memahami isi bacaan. Menurut Nur Hadi, ada 2 jenis pembaca. Yang pertama, pembaca paling jelek, ditandai oleh tindakan melihat tanda demi tanda, huruf demi huruf, atau suku kata demi suku kata. Yang kedua, ada pembaca yang jelek, ditandai oleh melihat kata demi kata, kemudian dikelompokkan. Oke, next slide. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok sama seperti makanan dan minuman. Di sini pembaca harus memiliki pola pikir bahwa membaca adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan seperti kebutuhan pangan. Ibaratnya seperti seseorang yang tidak makan akan kekurangan gizi, dan seorang yang tidak membaca akan kurang informasi. Selanjutnya, bagaimana menjelaskan cara atau praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Yang pertama itu mengunduh dan menginstal aplikasi Mendeley. Caranya buka website http://mendeley.com dan mengklik tombol download. Setelah proses pengunduhan selesai, jalankan program installer dari Mendeley. Setelah proses instalasi selesai, klik tombol finish dan jalankan program Mendeley. Yang kedua, membuat akun Mendeley. Dengan cara klik tombol register pada aplikasi Mendeley, masukkan informasi yang dibutuhkan untuk register. Setelah itu, akun Mendeley berhasil dibuat. Setelah itu, login dengan menggunakan akun Mendeley ke aplikasi Mendeley Desktop. Caranya, masukkan email dan password, lalu klik sign in untuk masuk ke aplikasi Mendeley Desktop. Aplikasi Mendeley akan mengeluarkan tutorial awal. Setelah itu, Anda sudah berhasil login. Yang keempat, mulai memasukkan referensi ke aplikasi Mendeley. Dapat dimasukkan melalui file PDF ke aplikasi, dapat dimasukkan melalui data referensi dari Google Scholar, dapat dimasukkan melalui data referensi secara manual. Setelah disimpan, artikel web page tersebut akan masuk ke halaman Mendeley. Bagaimana menjelaskan tentang praktik menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Tools pada Mendeley. Yang kedua, klik install Microsoft Word plugin, lalu mencari artikel yang ingin dicari dan diunduh. Yang keempat, jika sudah, masukkan artikel yang sudah diunduh ke All Documents. Yang kelima, lalu buka Microsoft Word. Yang keenam, membaca artikel yang sudah di-download tadi. Yang ketujuh, setelah itu klik menu References. Yang kedelapan, setelah itu klik Insert Citation untuk membuat citasi, dan klik Insert Bibliografi untuk membuat daftar pustaka. Lalu ketik judul artikel yang ingin disitasi di bar yang tersedia dan citasi akan muncul. Untuk daftar pustaka akan muncul otomatis apabila mengeklik Insert Bibliografi setelah mencari citasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.